Wa'lam anna hadhil asma'al khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bisyurutin. B katanya, dan ketahuilah katanya bahwasanya asmaul khamsah ini tidaklah di i'rab ini kecuali dengan syarat. Jadi nggak bisa kita masukin misalnya waw, alif dan ya. Nah, tidak, harus ada syarat-syaratnya tuh. Wa hadhihi syurutu minha. Dan ini syarat-syaratnya di antaranya. Jadi ada lagi syaratnya. Ma yushtaratu fi kulliha. Dan syaratnya adalah meliputi seluruh. Ada yang bagian pertamanya keseluruhannya. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha. Nah. Hah? Fi kulliha. Fi, ya. Fi kulliha. Iya. Nah, berarti syarat dalam al-asmaul khamsah itu ada dua. Ada yang meliputi keseluruhan, ada yang meliputi sebagiannya. Maksudnya dari yang 5 itu ada 4 yang sama, 1 yang berbeda syaratnya. Asyurut fi al-asmaul khamsah asyurutu fil asma'i al-khamsah. Berarti ada dua ya kan? Ada yang kulliha seluruhnya. Ada yang katanya duha kan? Sebagiannya. Pertama kulluha, ada duha. Maksudnya kan al-asmaul khamsah itu kan ada 5. Ya kan? Ada yang dari 5 itu 4 dia sama ketika dalam i'rab. Ada sebagian dari 5 tadi dia berbeda dari yang 4 dia. Itu makna duha gitu. Jadi yang ada yang sama keseluruhannya, ada dari 5 itu yang berbeda itu dalam i'rabnya. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang kulluha. Katanya di sini amma syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin katanya. Kata penulis pensyarah di sini, adapun syarat-syarat al-asmaul khamsah yang disyaratkan pada keseluruhannya, maka dia ada 4 syarat. Itu apa saja? Kayak abu, akhu, hamu, kemudian akhu dan zu. Itu semuanya sama. Nanti di fu yang berbeda. Itu maksud sebagiannya. Jadi ada 4 syarat yang meliputi seluruhnya. Pertama, antakuna mufradatan. Syaratnya adalah isimnya harus mufrad. Apa maksudnya di sini? Seperti abu, akhu, hamu, zu, semuanya itu harus dikembalikan kepada mufrad. Enggak boleh kita katakan abu jamaknya aba. Kemudian akhu jamaknya ikhwah atau ikhwan ya kan? Nah, yang tadi itu tidak bisa dijadikan syarat-syarat asmaul khamsah. Kenapa? Karena nanti i'rabnya itu dengan harokat. Sedangkan asmaul khamsah i'rabnya dengan huruf. Nah, itu. Seperti ini kita
pakai yang biru, yang kulluha. Yang pertama syaratnya adalah mufradah. Apa saja yang mufrad dalam apa? Abu, akhu, semuanya itu dinamakan al-asmaul khamsah. Kalau kita robah kepada musanna dan jamak, maka dia tidak bisa menjadi al-asmaul khamsah. Kenapa? I'rab al-asmaul khamsah dengan huruf apa harakat? Dengan huruf kan? Sedangkan musanna jamak dengan harakat. Nah, makanya enggak masuk dia ke dalam syarat. Jadi syarat meletakkan al-asmaul khamsah itu yang pertama isimnya mufrad, abu, akhu, hamu, fuzu. Nah, harus itu syaratnya. Misalnya kalau kita katakan jaa aba jamak dari abu. Nah, ini kita hapus dulu. Contoh. Kalau yang mufrad kita sudah paham kan? Nah, kemudian kita ambil contoh pertama. Abu jamaknya aba kan? Aba bahasa Minang, Pak. Abu jamaknya aba. Iya, jamak taksir dia kan. Kalau sisi makna sama kan? Bapak maknanya kan? Cuman yang membedakan adalah di sisi bilangannya kan. Ini mufrad, ini jamak. Kemudian kalau kita misalnya ditanya, manakah yang memenuhi syarat masuk kepada al-asmaul khamsah? Ini di atas apa bawah? Di atas ya kan? Alasannya apa? Karena i'rabnya ini dengan huruf. Kalau ini dengan harakat. Nah, karena abu bil huruf atau bil waw, sedangkan aba bil harakat yaitu dengan fathah apa misalnya dhammah kan aba'u misalkan. Kenapa? Kaedahnya adalah i'rab al-asmaul khamsah itu harus dengan huruf. Jadi musanna dari abah misalnya abu, abawan misalnya kan, berarti dia enggak masuk al-asmaul khamsah. Jamak dari abu aba, berarti dia enggak masuk al-asmaul khamsah. Nah, itu dia. Yang pertama, dia tetap harus mufrad dia. Misalnya kalau kita katakan misalnya kan jaa al-aba, berarti kalimat al-aba itu tidak lagi masuk kategori al-asmaul khamsah karena dia sudah berubah di jamak. Yang dia minta mufradnya kan. Al-asmaul khamsah. Ya, kalau dia jamak berarti tanda i'rabnya bukan lagi dengan huruf tapi harakat, dan dia tidak dinamakan lagi al-asma' khamsah karena dia harus mufrad dia itu. Ya, misalnya kita ketemu yang 5 tadi kan memiliki jamak atau musannanya kan, atau di Al-Qur'an atau di hadis atau di kitab-kitab para ulama kita jumpai di antara 5 al-asmaul khamsah tadi, tapi dia dalam bentuk musanna dan jamak, berarti dia bukan al-asmaul khamsah karena al-asmaul khamsah itu mufrad. Syarat pertamanya mufrad dia. Kemudian yang kedua adalah antakuna mukabbarah. Mana mukabbarah? Yang dibesarkan. Maksudnya kalau secara bahasa yang dibesarkan. Maksudnya dibesarkan. Mukabbarah ini adalah mukabbarah artinya adalah asmaul khamsah tadi. Dia sendiri. Iya. Enggak boleh misal kita jadi lawan mukabbarah ini kan musaggarah. Musaggarah tuh dia di atas wazan fu'ailun. Wazannya
Maksudnya dijadikannya ke kecil. Ini wazannya isim, namanya isim tasghir namanya. Tasghir. Yang maknanya adalah ke kecil. Nih, Bu. Ini wazan, Bu. Fu'ailun. Ya. Misalnya mukabbarah lawannya apa? Musaghgarah. Yaitu musaghgarah kan? Musaghgarah ini punya wazan. Mana wazannya? Fu'ailun. Nih, hafalkan nih wazannya, Pak. Makanya kan pernah mendengar kata Abu Hurairah. Hurairah. Kalimat Hurairah itu dari asalnya hirrah. Arti hirrah? Hirrah kucing kan? Kemudian berubah jadi Hurairah. Ya kan? Nama Abu Hurairah itu, kalimat Hurairah itu dia adalah isim tasghir atau musaghgarah. Iya. Wazannya adalah fu'ailun. Hurairah. Nah, maka jadi di sini Hurairah. Nah, sama kan? Iya. Nah. Hirrah. Jadi nama Abu Hurairah, kalimat Hurairah tadi itu, dia itu adalah isim tasghir dari kata hirrah. Hirrah itu artinya adalah kucing. Karena dia sayang kepada kucing, apa kan? Nah, kemudian hirrah tadi itu ditasghirkan bentuknya ke wazan fu'ailun. Makanya Hurairah tuh. Nah, kembali ke sini, syarat untuk asmaul khamsah itu harus mukabbar. Maksudnya dia sendiri. Misalnya Abu, apa isim tasghirnya? Ubay misalnya kan? Ubay misalnya kan? Ya kan? Aku isim tasghirnya Ukhay. Nggak bisa dia. Kenapa? Karena nanti pas di i'rab dia bukan lagi dengan huruf, tapi dengan dom harokat kan? Ubayyu, Ukhayyu kan? Nah, kita lihat contohnya misalnya yang tasghir tadi Ubay. Ukhay. Misalnya ini dirubah kepada isim tasghir. Kita lihat Ubay, Ukhay. Semuanya dengan dhammah. Itu. Makanya dia tidak masuk kategori asma khamsah. Jawabannya adalah Ubay, Ukhay itu adalah isim tasghir. Karena isim tasghir itu dia tidak masuk kepada syarat asma khamsah. Pokoknya isim tasghir itu gampang, Pak. Hafalkan saja wazan ini, bisa kita robah. Kan Ubay, fu'ai, ya kan? Fu'ail, ya kan? Fu'ailun, ya kan? Zuwai. Iya, kadang dia ada apa? Isim tasghir dijadikan ke kecil. Bermaknanya menjadi ke kecil. Apa, Pak? Tasghir seperti ini. Lawan dari mukabbarah adalah tasghir. Dia sendiri. Ya, yang dari 5 tadi kan? Tasghirun. Gak bisa kita robah misalnya kan? Isim tasghir dari Abu Ubay. Isim tasghir dari Akhu Ukhay. Itu tidak boleh kita jadikan asma khamsah. Kenapa? Alasannya karena i'rabnya sudah dengan dhamma dengan harokat kan, bukan lagi dengan huruf dia itu. Itu alasannya dia.
Yang 5 tadi itu. Kalau sudah dirubah bukan asmaul khamsah. Itu dia. Musaggarah. Musaggarah lawannya mukabbarah. Jadi selesai ini kita tinggal baca aja nanti. Yang ketiga adalah antakuna mudhafah. Antakuna mudhafah. Yang kedua idhofah aja kita bikin. Idhofah. Maksudnya adalah kalimat yang 5 tadi itu disandarkan baik kepada isim zahir maupun isim dhamir, ya kan? Kayak misalnya apa contohnya? Asmaul khamsah kita bikinnya tabel di sini. Nah, ini semuanya abu, kemudian akhu, hamu, fu, zu. Ini adalah al-asma' khamsah. Ini dihafalkan Bapak Ibu. Syarat yang ketiga untuk menjadi asma' khamsah harus disandarkan, dimudhafkan. Bisa dengan isim zahir, bisa dengan isim dhamir. Contoh kita ambil isim zahir. Abu. Misalnya Abu Muhammad. Dengan apa dia bersandar? Isim apa namanya? Zahir. Zahir. Dengan ini dia bersandar kan? Bisa dengan isim zahir, bisa isim dhamir. Nah, kemudian kalau isim dhamir dengan apa namanya misalnya? Abu Ka. Itu dia. Nah, inilah syarat untuk membentuk asmaul khamsah. Jadi kalau dia Abu Muhammad, Abu Ka itu masih. Iya, pokoknya syaratnya sandarannya dengan isim zahir ini dan isim dhamir itu. Hu, ha, kuma, kum misalnya. Abi nggak masuk dia. Nanti ada syarat keempat, tidak boleh bersambung dengan ya mutakalim tadi itu. Sama 1 sampai 4 sama. Yang zu ini khusus zu, dia hanya masuk kepada isim zahir saja, tidak masuk kepada isim dhamir. Kemudian isimnya isim zahir tapi bukan sifat. Bukan sifat dia. Misalnya zu aklin, ya kan? Misalnya apa? Zul fikr misalnya kan? Nah, itu dia harus dengan iya. Nah, mungkin bisa di asmaul khamsah Pak. Kan disandarkan kan? Dengan isim isim zahir. Bukan di kasrah. Bisa Pak. Karena kan idhofah itu dia kasrah dia. Oh, gitu. Iya. Tapi apa mana al-kandi itu apa mana al-kandi? Kan zu kan pemilik kan? Iya, Pemilik kan? Al-kandi pemilik apa misalnya kan? harta. Jadi mudhafah ini Al-idhofah. membuat kalimat itu disempurna. Iya, dia iya. Jadi dua suku kata menjadi satu. Iya, kalau satu aja nggak bisa dia. Abu misal bapak siapa? Harus disandarkan. Apakah pakai isim zahir atau isim dhamir? Nah, ini syarat yang keberapa? Ketiga untuk membentuk asmaul khamsah itu harus disandarkan dengan isim zahir atau isim dhamir. Kecuali zu. Zu khusus di isim zahir saja. Tapi yang bukan sifat. Bukan sifat. Iya. Bukan sifat. Hanya isim zahir saja. Misalnya zu malin pemilik
harta. Zu aqlin, pintar. Baidah, zu baidah. Baidah seperti itu. Kalau tidak ada nama isim dhamir itu kan, jadi masih kedudukannya masih Iya, masih belum jelas maknanya. Tapi dia disebut asma khamsah. jelas kedudukannya ya. Iya. Berapa tadi? 2, 1, 2, 3. Yang diofat masa? Yang idofakan nih Pak, disandarkan ke sini. Ke isim zahir atau isim dhamir. Barulah dia dinamakan asma khamsah. Jadi nggak bisa kita bilang ja'a Abu. Mang Abu benar, ja'a Abu Muhammadin misalkan. Nah, kemudian setelah asma khamsah dinamakan mudhafun ilaih. Kemudian tandanya dengan kasrah. Abu Muhammadin. Misalnya namanya si mana? Abu Bakrin kan, Abu Bakar, Bakrin, ya kan? Kemudian kayak misalnya Abu Zaidin. Ini dia. Kemudian yang keempat, syarat keempat adalah tidak boleh diidofakan kepada ya mutakallim. Adamul idofa ila ya'i mutakallim. Iya, maksudnya adalah ada di buku ada, Bu. Ada. Ini hanya penjelasan aja deh. Antakuna idofatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Nah, kalau di sini tidaklah disandarkan kepada ya mutakallim. Apa ya mutakallim huruf ya kan? Abu berarti jadi abi, aku jadi akhi, hamu jadi hami, fa jadi fi ya. Tidak disandarkan kepada ya mutakallim. Berarti kalau misalnya abja'a abi, Tidak disandarkan ya kepada ya tidak disandarkan kepada selain ya mutakallim. Contohnya kalimat iya, misalnya disandarkannya kepada selain ya mutakallim. Kecuali hanya dia mutakallim enggak boleh disandarkan. Contohnya aku tadi ini aku. Nah, coba kita robah kepada ya mutakallim. Abu jadi abi. Aku jadi akhi. Masuk enggak dia dalam al-asmaul khamsah? Enggak. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada ya mutakallim. Berarti dia dengan harakat, ya kan? Nah, harusnya dia dengan huruf dia. Berarti dia dengan dhammah muqaddarah dia kan? Ya, harus dengan waw, alif atau ya. Nah. Itu dia yang syarat 4 ini. Inilah dia kesimpulan pertama dari yang kuluha. Takallim. Kalau kepada nahnu, iya kalau bahasa apanya, atau tidak diidofakan kepada ya mutakallim. Selain ya mutakallim. Jadi huruf alif dengan hamzah atau hamzah itu selalu di awal kata. Oh, yang kayak abu. Kalau kita mengatakan alif
Iya. Seperti Abu itu ada Hamzah. Iya. Karena kan ada. Hamzah dia. Kalau dia tanpa itu, dia bukan Hamzah, alif dia itu. Itu perbedaannya antara alif dengan Hamzah. Jadi kita menulis tadi idofah. Iya. Idofah dia. Nggak bisa kita tulis alif sudah. Iya. Karena dia ada kapan hamzah qata', kapan hamzah wasal. Itu kan di kitabah itu. Ada beberapa syaratnya itu. Kemudian yang ini adalah syarat-syarat kita mengetahui adalah asma khamsah. Ada 4 tadi kan. Pertama mufradah. Enggak bisa jamak, enggak bisa musanna. Kedua mukabbarah. Ya, dia itu sendiri. Mereka itu sendiri. Yang ketiga adalah harus idofah, harus dia berbentuk mudhafun ilaih. Kemudian diidofahkannya si al-asmaul khamsah ini baik ke dalam isim zahir maupun isim dhamir, kecuali zu hanya khusus di isim zahir saja, nggak ada isim dhamir zuhu, zuka, nggak ada dia. Nah, dia harus isim zahir saja tapi bukan sifat. Iya, Zulfadlin misalnya. Zulfadli. Ada barang Zulfadli misalnya kan. Jadi kalau Abu Muhammadin. Karena mudhafun ilai wajib kasrah. Jadi kaidahnya adalah isim sesudah al-asmaul khamsah i'rabnya mudhafun ilai. Ada bawa kitabnya lah, kitabul i'rab. Nah, coba nanti kita coba lihat. Nah, sambil kita belajar i'rab juga. Ya. Halaman berapa kata itu, Pak? Kayak Ja'a Abu Muhammadin, enggak salah tuh ya. Kayak Pak? Kok yang iya, setelah apa nama? Asmaul khamsah berarti i'rabnya afil asma kan isim. Tadi fi'il tadi. Iya. Abu Ja'a Abu Sa'idin halaman 39. Ja'a Abu Sa'idin itu i'rab itu, Pak. Irab ini dengan syarat Iya. Jadi nggak bisa kita sembarang menamakan al-asmaul khamsah. semuanya dan daripadanya disyaratkan pada sebagian. Kita pun syarat yang disyaratkan mudhafun ilaih mudhafah ya kan. Antakuna idhafatuha apa? Iya, idhafahnya itu kepada Sa'idin. Nah, kenapa dibaca Sa'idin? Karena mudhafun ilaih. Nah, itu lafaz ya Pak. Sa'idin apa tadi? Sa'idin yang disandarkan kepadanya, yang tersandarkan kepadanya, mudhafun ilaih. Jadi sedikit kita ulang tentang idhofah ini, kita hapus. Rukunnya cuma 2, Pak. Ya. Nanti kita akan belajar bab idhofah. Cuma ini gambarannya aja. Al-idhofah, namanya al-idhofah.
Dia punya rukun. Cuma dua. Pertama mudhafun. Kedua mudhafun ilaih. Itu dia. Si mudhaf ini pertama dia nakirah kan? Contohnya kitabu dulu kan? Yang disandarkan ya kitab itu kepada kitab apa? Syarat yang keduanya apa adalah ma'rifah. Berarti misalnya an-nahwi ya. An-nahwi. Kemudian yang namanya yang mudhaf ini tidak selalu dhammah. Tergantung posisi. Sedangkan mudhafun ilaih wajib kasrah. Itu dia. Nah, kalau mudhafnya tergantung. Misalnya saya melihat kitab nahwu. Bagaimana bahasa Arabnya? Kitabah an-nahwi ya. Kenapa kitabah? Karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Tidak harus mesti dhammah. Itu. Tak kayak tadi kan jaa Abu Sa'idin di kitab tadi. Telah datang Bapak Sa'id. Kenapa? Dia dengan apa? Rafa dengan waw. Karena posisinya sebagai fa'il. Makanya si mudhaf itu dia tergantung posisi ya i'rab. Misalnya fi kitabi an-nahwi. Fi kitabi an-nahwi. Berarti kan berubah kan? Yang nahwinya tetap iya. Karena kedua mudhafun ilaih dia. Karena pertama itu jar majrur wa huwa mudhaf. Nah, ini dia, ini syaratnya. Apa, Pak? Yang ini, Pak? Oh, ini. Oh. Nakirah. Jadi pertama kita bentuknya harus nakirah. Si mudhaf wajib nakirah, mudhafun ilaih bisa nakirah, bisa ma'rifah. Kalau misalnya dia nakirah si mudhafun ilaih berarti dengan tanwin. Kitabun nahwin misalnya kan? Iya. Nakirah itu tanpa alif lam, ma'rifah menggunakan alif lam. Kemudian fungsinya ini nakirah dan ma'rifah ini akan dibahas lebih detailnya itu di usul fikih penggunaannya. Makanya belajar usul fikih atau ilmu alat usul tafsir, usul fikih, balaghah dan lainnya terlebih dahulu belajar nahwu dia. Iya, nanti fungsi ma'rifah dan nakirah. Kan di nahwu kan ada nakirah dan ma'rifah nantinya. Nah, kalau di nahwu itu biasanya kita diperkenalkan ini fungsi, ini isim nakirah, ini isim ma'rifah, kemudian ciri-cirinya apa saja, bagaimana cara i'rabnya ya kan. Kemudian kalau di usul fikih nanti itu dibahas fungsi nakirah dan ma'rifah. Nanti ada misalnya masuk dia ke bab am, ya kan? Dia nanti masuk ke bab mutlak nanti dia kan. Nah, itu penjelasannya fungsi yang nakirah ma'rifah ini untuk lebih detailnya penggunaannya, manfaatnya, faedahnya, gunanya itu di usul fikih. Bisa menjadi mutlak nanti dia kan. Nah. Apa, Pak? Yang kitabu itu yang mudah tidak selalu dhammah. Ya, posisinya tergantung i'rab. Posisinya tergantung. Ya, jadi si mudhaf tergantung posisinya tergantung ya i'rab. Atau sebagai jar majrur. Nah. Iya.
kecuali mudhafun ilaih wajib kasrah. Itu kaidah pertamanya itu. Misalnya baitu, misalnya rumah Muhammad, berarti gimana? Ini rumah Muhammad. Berarti gimana kita katakan? Baitu Muhammad dan din. Muhammad dan dindun. Dina karena dia sebagai mudhafun ilaih itu. Dan juga iya, dia ma'rifah. Nah, karena si itu asmaul khamsah ini di antara syaratnya itu, syarat ketiganya itu harus idhofah. Apakah idhofahnya dengan isim zahir atau isim dhamir? Itu syaratnya untuk membentuk sebuah kalimat bahwasanya kalimat ini atau kata ini namanya asma khamsah. Kalau hilang yang 4 ini, salah satunya syaratnya ini hilang, berarti bukan asma khamsah dia. Pokoknya lanjut sampai apa? Apa nama Ustaz habis ini? Apa? Habis ini apa namanya? Habis apa, Pak? Lugo. Hah? Lugo. Apa? Yang apa tadi? Balaghah. 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 Ya, kalau untuk balaghah pahami nahwu dan Nahwu. saraf. Apa nahwunya? Saraf lah. Oh, saraf gitu. Ya. Jadi bulan Juli tanggal 7 bulan 7 insyaallah la saraf itu. Artinya pelajar kita tak bisa tinggal dong, harus terus. Iya. Iya. Jarak seminggu saja masih. Ya, jadi kita mengikuti, walaupun nanti tidak apa kan? Iya. Jadi Sabtu Ahad continue. Kalau pesantren continue tiap hari. Tertanam jadi kan. Iya. Kalau kita ya jarang. Kita belajarnya sekali sekali. Jadi Sabtu Minggu prakteknya Pak Bu. ABY sama Dursulugo praktek itu Bu. Nah, ABY jo Dursulugo ya Bu. Nah, teori juga. Ya. Itu dia. Ma'rifah an-nahwi. An-nahwi. Kalau sudah menjelek itu pasti dia. Iya. Jadi misalnya kalau kita belajar bab idhofah, cara merangkumnya, bab idhofah itu terdiri dari 2 rukun. Ada namanya mudhaf. Mudhaf itu yang pertama nakirah. Kemudian posisi i'rabnya tergantung. Nah, tergantung posisi i'rab dia. Jadi perubahan harokatnya atau i'rabnya tergantung posisi. Kemudian mudhafun yang kedua syaratnya rukun keduanya adalah mudhafun ilaih dan dia ma'rifah dan juga wajib kasrah. Itu dia. Nahwi apa juga? Kitab nahwu. Oh, kita masuk. Iya. Karena namanya kitab nahwu. Misalnya kalau kita katakan saja kitab apa, Bu? Bisa. Contoh abuhu, abuka. Jadi mudhafun ilaih bukan hanya isim zahir saja, bisa juga isim dhamir. Tadi doa itu Kitaban nahwi. Nah, itu mudhafun ilaih. Itu di bab isim. Di bab isim dia. Itu isim majrurat nanti belajar. Tadi boleh bertanya tadi. Apa, Bu? Kita membahas ayat itu kan perbedaan as-sakinata dengan as-sakinatahu. Sakinatahu. Yang ayat di surat At-Taubah sakinatahu. Sakinatahu. Nabi Muhammad mau ya, Iya. di dalam gua itu kan itu kata Nabi jangan sedih. Iya. Jangan sedih ya kan. Wala tahzan innallaha ma'ana. Kita dapat ketenangan dari Iya. sakinatahu. Iya. Hu-nya itu kembali kepada iya. Iya kan Ustaz? Iya. Tapi kalau di surat Al-Fatihah berbeda lagi. Nah, Allah mengatakan antara sakinah.
Allah menurunkan. Yang turun adalah sakinah. Allah menurunkan anzalas sakinah. Pemaknaan itu apa dalam pemaknaan? Oh, iya. Nah, sakinah tadi. Jadi tentu lebih tinggi nilainya kan sakinah tahu ini. Iya. Dengan sakinah tahu itu. Iya. Jadi dari sisi nahwu dia berubah. Anzala sakinata. Jadi dia bisa itu menunjukkan telah berlalu dan senantiasa. Karena ini pemakaiannya untuk orang ini. Iya. Sedangkan kalau untuk Sayyidina Abu Bakar, kenapa Iya. Allah membenci Sakinatahu, kekhususan dia. sakinah tahu? Iya. Iya. Itu mengertinya orang belajar ini juga. Iya. Iya. Kalau ya kuncinya itu di nahwu itu. Anzala sakinah. Allah menurunkan sakinah. Kemudian ya Allah turunkan sakinah saja kepada siapa kan? Kalau disandarkan sakinah tahu ya harusnya lah kepada siapa disandarkan. Itu perbedaan mudhofun ilaih idhofah. Mudhofun ilaih bukan mudhof. Sakinah mudhof hu-nya sebagai mudhofun ilaih. Berarti mudhofun ilaih bisa isim dhamir itu. Kalau tidak jadi mudhof jadi maf'ul bih, itu umum saja. Iya, anzala sakinah. Allah memang menurunkan sakinah. Memang ujian dari Allah kita. Iya. Iya, ketenangan. Memang Allah turunkan ketenangan, tapi untuk siapa saja kan? Iya. Sakinah tahu. Nah, di sanalah fungsi nahwu itu. Jadi kata apa kan di kitab Ulumul Quran tuh? Berarti ketika imam tahu imam ya program berceramah kalau bahasa Arab panjang pembahasan. Penjelasannya ya. Jadi itu materi apa tuh? Materi tambahan bagus jadinya. Iya. Lagunya bagus punya, jadi kita enak gitu ya. Dia kuncinya ilmu alat, Bu. Kalau tidak ada ilmu alat, udah habis kita. Setiap orang pasti bisa. Kalau sekedar menyampaikan saja. Tapi untuk menjelaskan detail itu ya penuh ilmu alat. Ilmu alatnya bahasa Arab, nahwu dan sharaf lah kan, balaghah dan lainnya. Kemudian usul fikih, usul tafsir, ulumul Quran, mustalah hadis. Itu penting tuh. Kuasai aja ilmu alat itu, insyaallah bisa kita. Berarti itu Ustaz imra'ah itu kan, istri dan perempuan. Jadi Al-Quran ketika disandarkan, kan disandarkan Kepada juga dengan nama suaminya. dia pakai tak marbut, pakai tak maftuhah dia. Pakai tak maftuhah dia. Nah, itulah bedanya seorang Ustaz yang belum mendalami. Ini hanya ada satu-satunya untuk ayat ini dalam Al-Quran. Dan dia baru belajar gitu kan. Itu penasaran. Di surat At-Tahrim banyak itu. Pokoknya bedanya seperti ini, Pak Bu. Kalimat imro'ah itu. Nih. Ini diartikan istri atau wanita. Kapan pakai tak marbutah, kapan pakai tak maftuhah. Ini tak maftuhah. Kalau disandarkan kepada suaminya. Imra'atu Fir'auna. Iya. Berarti kalau misalnya, berarti mudah bernilai juga kan? Imra'atu Nuhin misalnya kan? Imra'atu Imrana ya kan? Jadi beda kalimat imro'ah ini dengan imro'ah tak marbutah dengan tak maftuhah. Kalau tak maftuhah ini dia disandarkan kepada suami. Maka di surah Yusuf itu imra'atu aziz. Ya kan? Ini maknanya lebih umum, Pak. Bisa dikatakan wanita, bisa dikatakan istri itu. Karena imro'atu ini kemungkinan bisa istri, bisa
wanita. Kalau tak maftuhah, dia jelas disandarkan kepada suaminya. Berarti ya si fulanah itu istrinya si fulan. Apa Pak? Hah? Oh cermin, mir'ah. Mir'atun. Iya. Kalau ini orang sudah pasti bilang wanita ya kan. Nah, kan ada kita mendengar kalimat lain dari istri itu zaujah, zaujatun. Apa beda zaujah dengan imro'ah? Atau ada lagi perbedaannya Pak Bu? Kita lihat di Allah Subhanahu wa taala ketika surah Al-Anbiya atau surah Al-Ahzab itu memuji Rasul kan pakai kalimat zaujatun nabi. Ya kan? Berarti kalimat zaujah. Kenapa beda imro'ah dengan zaujah itu? Kalau imro'ah ini wanita, bisa juga dikatakan istri, bisa jadi dia kategori yangnya tuh sama dari pelakunya, sama dari agamanya, sama dari akhlaknya. Kalau hilang salah satu dari ini, dia bukan zaujah tapi imro'ah. Contoh Fir'aun, istrinya solehah, Fir'aun kafir. Berarti kan ada sama. Mungkin dari sisi fisik mungkin sama. Jadi antara beda zaujah dengan imro'ah itu, zaujah itu semuanya sama dengan suaminya. Mungkin dari fisik, dari agamanya, dari akhlaknya, dan juga dia melahirkan. Itu namanya zaujah. Makanya di Nabi itu pakai zaujah. Khusus Nabi SAW. Kenapa? Sama kan akhlak mereka semua. Sama kan taatnya. Imro'ah kan? Imran. Nah, nanti pasti ada perbedaannya itu. Iya, kalau ada perbedaan tidak sama setara dengan suaminya, berarti nama imro'ah. Imro'ah. Kalau istri Firaun itu imrah. Kan beda. Dari sisi agama berbeda kan? Firaun kafir, Asia muslimah, mukminah lagi kan? Makanya pakai imro'ah bukan zaujah Firaun dia. Itu bedanya itu. Bukan. Maka pakai imro'ah dia kan. Karena enggak sama. Apa nama itu? Biasanya zaujah itu kesamaannya pada agama, kemudian kepada akhlak, kemudian dia bisa melahirkan. Kemudian di kalimat surah Yusuf imro'atu aziz, ya kan? Kenapa pakai imro'ah? Karena istrinya tidak melahirkan itu. Itu bedanya itu. Iya. Kalau disiapakan sama dia itu kan? Kalau imro'atu imran berarti istrinya tidak melahirkan. Melahirkan dia juga. Cuma ada di antara perbedaan yang lainnya. Berarti ada perbedaan Iya. antara istri imran dia. Iya. Jadi samanya agama, akhlak, Semuanya sama dia. Agamanya, akhlaknya, fisiknya, dan dia melahirkan. Maka zaujah. Imro'ah, karena kan Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya tidak taat kan? Itu makanya Allah menggunakan kalimat imro'ah bukan kalimat zaujah. Itu namanya rahasia dalam Al-Qur'an. Jadi untuk istri Nabi itu Tergantung nabinya Pak, siapa nabinya dulu. Kalau Rasulullah zaujat kan, azwat ya kan? Iya. Nah, kalau nabi yang lain kan pakai imro'ah kan ada yang kafirah ya kan? Istri mereka kan ada yang tidak taat. Imro'atu aziz. Ya, banyak itu. Pakai kalimat imro'ah. Wa imro'atuhu wa imro'atu hammalatal hatab. Dan istrinya itu yang memakan jantung hati dia pun istrinya bukan istrinya. bukan. Istrinya Yang memakan Hindun.
Kan Abu Sufyan dah. Anaknya Utbah tuh, dia dendam dia, bapaknya meninggal. Bapaknya mati kan. Nah, itu. Jadi kita kembali kepada asma khamsah. Nah, sampai sini sudah paham, Pak Bu? Nah, sekarang tinggal kita baca aja. Fa kharaja bi ishtiratil ifradi ma law kanat musannatan aw majmu'atan jam'i jama' mudzakarin aw jam'i taksirin aw majmu'ata jam' aw majmu'atan jam'u mudzakarin aw jam'u taksirin. Kemudian di sini disebutkan mana fa kharaja, maka keluar dari syarat yang mufrad. Berarti kalau ada syarat mufrad berarti apa? Musanna dan jamak dia. Mau dia jamak muzakkar salim, mau dia jamak taksir. Itu bukan mufrad. Berarti jamak taksir, jamak muzakkar salim tidak termasuk syarat al-khamsah. Tidak termasuk dia kan? Itu maksudnya. Kemudian fa innaha law kanat jam'a taksirin u'ribat bil harakatil zahirati. Maka sesungguhnya kalimat tadi itu sekiranya dia itu bentuk jamak taksir, i'rabnya dengan harakat zahirah. Mana contohnya? Taqulu, ni firman Allah, al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Taqulu, ini ucapan kita ni, taqulu. Para bapak itu mendidik anak-anak mereka. Di sini kalimat mana yang dimaksud dalam penjelasan tadi? Al-aba'u. Apakah dia masuk jamak apa? Apakah dia masuk asmaul khamsah? Tidak kan? Tidak masuk asmaul khamsah karena dia bentuknya jamak taksir. Karena jamak taksir itu i'rabnya dengan harakat zahirah, ya kan? Kemudian wa taqulu, dan kamu katakan, ini bukan firman Allah, ini hanya ibarah saja. Ikhwanuka yadukal lati tabtishu biha. Nah, yang mana di sini? Ikhwanu ini masuk enggak asmaul khamsah? Tidak, karena dia berbentuk jamak taksir. Karena i'rabnya dengan harakat zahirah, yaitu dhammah. Sedangkan al-asmaul khamsah itu dengan huruf dia kan, dengan huruf dia. Kemudian waqala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Masuk enggak asmaul khamsah? Tidak, aba kan, karena jamak taksir kan. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah. Masuk enggak? Enggak, karena ikhwah jamak dari akhu kan. Karena jamak taksir. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana kan jamak taksir tapi tidak masuk al-asma khamsah. Karena syarat pertama al-asma khamsah mufrad dia. Kemudian katanya walau kanat musannatan ribat i'rabal musanna bil alif raf'an. Kalau alif dengan rafa, wa bil ya'i nasban wa jarran. Katanya adalah kalau misalnya isim ini berbentuk musanna, isim al-asma khamsah ini berbentuk musanna, tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Kemudian wasayati bayanuhu
qariba. Dan akan datang penjelasannya sebentar lagi. Apa contohnya? Taqulu, kamu katakan, abawaka rabbayak. Mana di sini dia? Bawa kan? Berarti dia musanna dengan alif, ya kan? Kemudian wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaik. Mana di sini dia syahidnya? Abawai ya. Kemudian kenapa dengan ya dia mudhaf? Musanna ya, sahih musanna. Cuman i'rabnya dia mudhaf. Kemudian firman Allah, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Mana dia? Abawai ya. Masuk asmaul khamsah apa tidak? Tidak, karena dia musanna. Karena posisinya maf'ulun bi atau nasab, maka dengan huruf ya. Ya. Kemudian fa aslihu baina akhawaikum. Mana dia nih? Syahidnya? Syahidnya mana di sini? Akhawai ya. Masuk enggak asmaul khamsah? Tidak kan? Karena dia musanna. Jamak sama musanna tidak masuk. Mau jamak taksir, mau jamak muzakkar salim. Karena dia butuhnya mufrad dia. Enggak butuh yang lain dia itu. Kemudian walau kanat majmu'atun jam'a mudzakkarin saliman rufi'at bil wawi ala taqaddama. Sekiranya jamaknya itu berbentuk jamak muzakkar salim, rufi'at bil wawi, dirafa'kan dengan waw, alama taqaddam, sebagaimana yang terdahulu, ya kan? Kemudian wa nusibat wa jurrat bil ya'i wa taqul haula'i apa nih, abuna wa akhuna. Jadi katanya khusus kalimat abu, khusus kalimat akhu bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Berarti bukan hanya jamak taksir saja, tapi bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Tanda rafa'nya dengan apa? Waw kan? Tanda rafa' dengan waw. Ini hanya khusus dua itu aja. Kemudian wa nusibat, dan dinasabkan, wa jurrat, dan dijarkan dengan huruf ya. Jadi kalimat abu itu kalau kita robah abu dan akhu, ini khusus untuk yang dua ini bisa dirobah bentuk jamak muzakkar salim. Berarti bukan hanya jamak taksir saja dia dirobah, tapi jamak muzakkar salim. Tandanya dengan waw dan tambah nun, tambah dengan nun kan? Abu dan akhu. Ini kan mufrad kan? Mufrad. Karena jamaknya yang dua ini bisa jamak taksir, bisa jamak muzakkar salim. Abu jamak taksirnya apa? Aba. Akhu jamak taksirnya ikhwah. Ya kan? Ikhwah atau ikhwan, ya kan? Dua ini boleh dijadikan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, yaitu ditambah nun, ya kan? Abu jadi abu na, akhu jadi akhuna. Sekarang sighahnya sudah berubah, ya kan? Yang di atas, yang dua ini mufrad, yang di bawah jamak. Tapi jenis jamaknya apa?
jamak mudzakkar salim. Berarti tambahannya huruf nun. Maka itu kalau posisinya rofa menjadi dengan waw. Kalau posisinya di rofa. Katanya tadi wa nusibat wa jurrat bil ya. Kalau posisinya dengan nasab atau jar berarti dengan huruf ya. Bagaimana perubahannya? Abina, akhina. Itu dia. Itu yang dikatakan tadi si pensyarah tadi itu. Jadi kalau dalam posisi ini saya ini Iya. Pengkhususannya. Yang dua ini aja. Iya. Kalau al-mas khamsah tetap yang ini. Iya. Tapi kalau ingin dijadikan dia jamak, bentuk jamak berarti bentuk seperti ini. Kalau dirubah di jamak, jamak mudzakkar salim. Rofaknya dengan waw, nasab dan jarnya dengan ya, itu dia. Tetap jamak asma khamsah itu yang ini. Karena dia mufrad. Enggak bisa dia. Jamak mudzakkar salim. Jadi kalimat kalimat abu itu bisa dirubah kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian posisinya kalau dia rofa dengan waw, kalau nasab dan jar dengan ya, itu aja dia. Jadi dikembalikan kepada i'rab jamak mudzakkar salim dia itu. Musanna dia. Iya. Berarti abawan. Iya. Tetap jamak juga tidak bisa. Cuman ini adalah maksudnya abu dan akhu ini bukan hanya dijamaknya di jamak taksir saja, tapi bisa dijamak mudzakkar salim, khusus dua itu aja ada. Yang khususan. Dan jamak taksir, khusus yang dua ini. Aba nggak bisa jadi jamak taksir. Kemudian tanda i'rabnya dengan harokat zahirah. Iya. Nggak bisa karena dia tanda rofaknya dengan harokat zahirah. Kemudian wataqulu, dan kamu katakan katanya, ra'aitu abina wa akhi wa akhina. Dan kamu aku katakan, kamu katakan, saya melihat bapak mereka dan saudara mereka. Itu. Atau saya melihat bapak-bapak dan saudara-saudara itu. Nah, berarti kenapa dia dengan ya? Nah, bentuknya memang jamak mudzakkar salim. Tapi alasannya penggunaannya ya itu kenapa? Posisinya nasab maf'ulun bih, itu dia. Tapi kalau untuk sighahnya, sighah jamak mudzakkar salim. Sighah itu bentuk dia. Ini masih saya kan masih masuk semua Dia tetap ke mufrad, Bu. Tapi itu adalah jamak asmaul khamsah yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Tetap yang nama asmaul khamsah itu ini dia. Bukan dia. Jadi abina enggak bisa. Hah? Abina enggak bisa. Enggak bisa. Kalau abuna bisa kan? Enggak bisa juga. Karena abuna. Kalau dia abuna. Abuna boleh. Iya, bukan abuna yang ini, bukan abuna pendek. Iya. Enggak bisa dia. Enggak bisa dia. Karena dia posisi sebagai maf'ulun bih atau nasab. Iya. Iya. Nah, walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil ab wal akh. Itu saja dia. Maksudnya adalah kalimat abu,
kalimat akhu itu tidak bisa dijamak seperti jamak muzakkar selain dua tadi itu kan. Nah, jadi hanya pengkhususan untuk abu dengan akhu yang bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim. Ya. Iya. Itu yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Jadi dari asmaul khamsah yang 5 ini yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim yang abu dan akhu. Dia juga bisa jamak taksir juga kan? Wa kanal qiyasu yaqtadi, dan itu adalah qiyas. Jadi tadi al-ab akhutun hanya qiyas, ya kan? Yaqtadi yang diinginkan atau yang diminta. Ala yujma' syai'un minha hadzal jam'a. Nah, ketahuilah tidaklah sesuatu pun dijamak darinya itu jama'i ini. Nah, maksudnya pengkhususan yang diboleh jamak seperti ini hanya untuk abu dan ada akhu itu. Nah, yang lainnya tidak bisa. Ini namanya qiyas. Dikiaskan kepada jamak muzakkar qiyas dia. Yang diinginkan atau yang diminta. Ala ijma'. Nah, tidaklah dijamak sesuatu pun darinya kecuali jama'i ini saja, ya kan? Tidaklah yang sesuatu itu dijamakkan darinya, dari kalimat itu, dari jama'i ini. Maksudnya hanya khusus akhu dan abu. Iya. Ya, karena kalau misalnya jawaban lainnya, kenapa bisa akhu dan abu itu dijamak muzakkar salim? Dia dari sisi qiyas. Dia diqiyaskan seperti jamak muzakkar salim. Karena aslinya akhu dan abu itu kan dia jamak taksir kalau dirubah kepada jamak dia itu. Seperti itulah nahwu Pak Bu. Dia mutar. Aba. Kalau aku ikhwa atau ikhwan. Jamak taksir. Ikhwan dua anak. Hah? Bukan jamak dia. Kalau jamaknya akhwan, musanna akhwan. Akhwat itu musanna. Sedangkan jamak akhu itu ikhwatun atau ikhwan. Ya ikhwan, ya ikhwah. Iya. Itu adalah syarat pertama. Sekarang kita masuk syarat kedua katanya. Wa kharaja bishtiratin, dan keluar dari syarat apa? Antakuna mukabbaratan. Nah, berarti selain dari mukabbarah. Walau kanat musaghgharatun, dan sekiranya itu adalah dia musaghgharah. Ini kan isim tasghir tadi. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatil zahirati. Taqulu, kamu katakan hadza ubayyu wa ukhayyun. Wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Kenapa dia tidak menjadi asma khamsah? Karena bentuk isimnya musaghgharah, ya kan? Musaghgharah. Itu alasan pertama kenapa Ubay, Ukhay tidak masuk kategori asma khamsah. Yang pertama, sigahnya sigah musaghgharah.
Musaghharah. Bukan musaghharah. Musaghharah ini kan musaghharah. Yang kedua adalah i'rabnya dengan harakat zahirah. Sedangkan asma khamsah itu i'rabnya dengan huruf dia itu. Itu bedanya dia. Misalnya enggak bisa kita katakan jaa Ubay, jaa Ukhay. Saudara kecil kan? Atau bapak kecil kan? Itu yang kalimat Ukhay, Ubay itu tidak bisa kita katakan asma khamsah. Alasannya pertama adalah bentuk sighah, bentuk isimnya itu isim musaghharah. Yang pertama, yang kedua, iya. Yang kedua, i'rabnya adalah dengan harakat zahirah. Sedangkan apa namanya itu asmaul khamsah itu dengan huruf dia. Nah, dengan huruf kan, bisa waw, bisa alif, bisa ya, itu dia. Pokoknya selain dari apa itu tidak memenuhi syarat dia. Itu dia. Kemudian yang ketiga, wa kharaja bi istiratin an takuna mudhafatan. Maksudnya selain dari syarat dia harus mudhaf itu. Apa contohnya? Malau kanat munqati'atun 'anil idhafah. Nah, sekiranya dia itu terputus dari idhafah atau maksudnya bukan idhafah. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatiz zahirati aidah. Karena selain dari idhafah itu dia itu harakatnya zahirah. Apa katanya? Taqulu, kamu katakan hadza abun. Karena dia dengan apa harakatnya zahirah. Mana harakat zahirahnya dhammah, bukan dengan huruf. Seharusnya hadza abu. Wa taqulu ra'aitu aban. Berarti harakatnya dengan i'rabnya harakat zahirah kan? Fathatain kan? Wa taqulu marartu bi abin. Ya kan? Ini dia terputus dari yang namanya idhafah. Kalau misalnya bi abin, sekiranya kalau dia tidak idhafah berarti dia tidak termasuk syarat asma khamsah. Seharusnya dia harus disandarkan mau dengan isim zahir atau isim dhamir itu. Kadzalika al-baqi, dan demikian pula yang tersisanya. Wa qala Allah ta'ala wa lahu akhun au ukhtun. Iya. Berarti akhun dan ukhtun itu tidak masuk asma khamsah. Kenapa? Pertama, tidak idhafah. Yang kedua, i'rabnya harakat zahirah. Harakat zahirah. Itu alasannya kan? Kemudian in mana? In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Mana apanya syahidnya di sini? Kalimat akhun. Berarti dia bukan apa namanya? Bukan asmaul khamsah, bukan memenuhi syarat asma khamsah. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak idhafah. Yang kedua, i'rabnya harakat zahirah. Itu perbedaannya. Kemudian qala tuni bi akhil lakum min abikum. Mana di sini? Yang tidak masuk kepada apa? Asma khamsah. Bi akhina. Kenapa alasannya? Tidak idhafah pertama. Yang kedua, harakat zahirah. Abikum masuk enggak? Masuk enggak? Masuk. Masuk asmaul khamsah. Apa alasannya? Min abikum. Apa? Pertama idhaf, yang kedua
i'rabnya dengan huruf apa hurufnya? Ya, itu dia. Berarti abikum masuk kepada asma khamsah. Kumnya sebagai melafun nilai, Pak. Ya. Kenapa dia dengan ya? Sebelumnya huruf jar. Itu dia. Jadi kalau dia posisi jar, apa nama itu asmaul khamsah, kalau dia jar berarti dengan huruf ya. Kalau dia nasab dengan dengan alif. Nasab dengan ya. Kalau ini min abikum, kenapa dia abikum? Karena diawali dengan huruf jar. Asma khamsah kalau posisinya isim majrur berarti dengan huruf ya. Itu tanda ya Arabnya kan. Kemudian apalagi kalau dia posisi nasab dengan alif ya kan. Inna abakum misalnya kan. Berarti kalimat abikum itu memenuhi syarat dari apa nama asma khamsah. Kenapa? Yang pertama dia idhafah. Yang kedua tanda i'rabnya dengan huruf ya. Karena itulah dia memenuhi syarat menjadi apa nama itu asma khamsah. Iya. Yusuf. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Apa itu? Apa itu, Bu? Iya. Nah. Yang kedua mudhaf. Yang ketiga i'rabnya dengan ya. Iya, karena dia posisinya sebagai jar. Posisi majrur. Iya, berarti dia masuk kepada asma khamsah. Mudhaf min abin. Iya. Iya, idhofah. Isim dia mufrad. Kemudian dia i'rabnya dengan huruf. Iya. Jadi pengganti kasrah itu dengan huruf ya. Sekarang innalahu aban syaikhan kabirah. Mana di sini syahidnya? innalahu aban. Abana masuk enggak dia asmaul khamsah? Aban? Ya. Masuk. Berarti tidak ido. Kemudian tanda i'rabnya dengan harakat zahirah. Berarti dia tidak masuk asmaul khamsah. Itu dia. Ya. Jadi terpenuhi 4 syarat ini berarti dia masuk. Tapi kalau hilang salah satunya dia tidak masuk dia. karena dia alasannya dijawab, kemudian akadnya itu dia alasannya. Iya. Yang disalah. Nah harakatnya zahira tadi kan? Iya, karena dia tidak masuk asmaul khamsah. Udah jam berapa, Pak Ibu? 2:30 ya? 3:30. 3:30. Entah luak. Insyaallah besok kita lanjutkan ya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.